Tingginya mobilitas warga, terutama di daerah perkotaan, membuat air minum isi ulang kemasan menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan air minum. Sayangnya, alternatif pilihan warga dimanfaatkan pedagang air minum isi ulang curang yang menggunakan air mentah dengan campuran zat kimia berbahaya dalam kemasannya. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Berjarak kurang dari 50 km, tim Ainus menuju salah satu daerah penyangga ibu kota untuk melihat langsung aksi nakal pelaku. Sebut saja namanya Ria. Setelah bernegosiasi, kepada kami Ria bersedia menunjukkan proses produksi air minum isi ulang oplosan buatannya hingga sampai ke tangan para konsumennya. Untuk memproduksi air minum kemasan isi ulang oplosannya, pertama-tama Ria mengajak kami membeli galon kosong di tempat langganannya yang berada tak jauh dari rumahnya. Tak banyak bahan yang dipersiapkan Ria untuk memproduksi air minum isi ulang oplosan buatannya. Selain galon kosong, Ria hanya tinggal membeli bahan kimia yang ia bisa dapatkan dari penyuplai langganannya. Menurut Ria, tidak semua orang bisa mendapatkan bahan kimia yang digunakannya dalam memproduksi air minum isi ulang oplosannya. Di tempat sepi inilah Ria biasa membuat janji untuk bertemu dengan pemasok bahan kimianya. Setelah semua bahan kimia terlarang didapatkan, Ria pun mengajak kami untuk melihat aksi curangnya. Seperti apa Ria memproduksi air minum isi ulang oplosannya? Selengkapnya sesaat lagi hanya di Ainus Files. Kalau duit susah banget mencari gitu ya, udah kita nggak mikir itu bahaya atau enggak. This is really Praktis dan murah menjadi faktor utama banyaknya warga beralih membeli air minum isi ulang. Hal itu juga yang menjadikan Ria memilih usaha liciknya. Kepada tim Ainus, Ria mengaku sudah hampir setahun menjalani bisnis air minum isi ulang oplosan zat kimia berbahaya. Dalam memproduksi air minum isi ulang oplosannya, Ria tidak menggunakan mesin isi ulang, seperti depot air minum isi ulang pada umumnya.
Sungguh terlalu. Ternyata Ria menggunakan air yang diambil dari kamar mandinya untuk mengisi ulang galon dagangannya. Tak hanya menggunakan air mentah, Ria juga menggunakan bahan kimia berupa kaporit dan tawas dalam produksi air isi ulang oplosannya. Kok kita mau biarkan ini kan apa kaporit kita nanti di sini biar airnya. Tapi kan ini sedikit aja. Tuh, kan di sini airnya kan habis banyak banget. Baru ini agak banyakan gitu. Yang hasilnya bagus. Nah, kalau ini dua, ini tawas. Dan lagi, nah kan kita kan di sini kan airnya kan keruh ya, jelek, buat mandinya kan jelek. Jadi saya mikir dapat saya nih air supaya jadi pakai apa, terus kata suami saya, udah kita pakai itu aja. Enak nggak ya? Saya udah enak aja, coba deh. Ketemu tadinya awalnya saya di bak kecil, saya coba. Oh, saya rendam dari pagi sampai ini demi jadi aku mikir air dalam pakai itu. Kaporit atau kalsium hipoklorit merupakan senyawa kimia berbentuk padatan putih, berbau klorin kuat, dan sangat sukar larut dalam air. Sementara tawas adalah aluminium sulfat berbentuk kristal warna putih. Tawas bersifat larut dalam air, namun tidak larut dalam etanol dan aseton. Kaporit banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, biasa digunakan sebagai disinfektan dan menjernihkan air. Penggunaan umum lainnya sebagai bahan aktif dalam produk pembersih rumah tangga, pemutih pakaian, hingga zat pengusir hama. Kaporit menjadi berbahaya apabila tertelan. Zat tersebut akan bereaksi dan mengubah diri menjadi zat asam yang pada akhirnya akan merusak sel-sel dalam tubuh. Adapun beberapa reaksi yang mungkin timbul diantaranya adalah iritasi pada sistem pernafasan, mulai dari kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, batuk, mual dan muntah, hingga munculnya cairan di paru-paru. Berapa banyak ini? Kan ini gede nih satu nih. Ini hasilnya bagus juga. Nah, itu aja kan juga lalu. Tak ada takaran pasti yang Ria gunakan saat mencampurkan kedua zat kimia tersebut ke air minum isi ulang oplosan buatannya. Semua tergantung kondisi dari air keran kamar mandinya di hari itu. Itu nggak pakai rasa ya? Enggak. Kalau misalnya air perlu tuh bisa berapa banyak? Itu pakai kadang-kadang ada tuh yang itunya tuh favoritnya. Ini yang gede-gede. Kalau banget, jadi hasilnya bagus. Kalau ini kan udah agak bening nih. Terus segini aja cukup. Kalau yang dilakukan tadi adalah penyalahgunaan, ya, penggunaan salah dan penyalahgunaan dari bahan kimia. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Efeknya membahayakan. Karena tidak ada takarannya. Berapa kadar klorinnya? Ya, kalau memang benar itu ada yang dilakukan, itu cara-cara yang salah dan itu harus ditindak. Ya, kenapa demikian? Itu membahayakan. Karena klorin yang terlalu banyak bisa menyebabkan iritasi pada lambung kita, pada organ tubuh kita, ya. Sungguh ironi, karena ternyata Ria tahu akan bahaya yang timbul dari apa yang ia lakukan dengan mencampur tawas dan kaporit ke air minum isi ulang buatannya. Oh, emang sebenarnya itu gimana ya? Ada ya, itu mikirnya ya Allah duit susah banget dicari gitu ya. Enggak, kita nggak mikir itu bahaya atau enggak. Yang penting untungnya gede, terus saya punya pekerjaan gitu. Itu sudah bisa kita pastikan tidak aman dikonsumsi. Pertama, tawas klorin itu tidak food grade dan itu dilarang digunakan ya untuk atau air isi ulang. Terus juga menggunakan air keran, kita tidak tahu juga sumbernya, tapi itu sudah jelas melanggar dan itu tidak aman. Dan kalau itu mengakibatkan kasus kesehatan, mungkin bisa ada tuntutan. Setelah kedua bahan kimia dirasa sudah larut dengan air, Ria akan mengendapkan air tersebut. Saya
ini misalkan ya lembarnya kita buang yang di bawah dan kita masukkan ke botol galon. Sebelum menjual air minum isi ulang oplosannya sendiri, Ria merupakan reseller dari depot isi ulang yang berada di lingkungan rumahnya. Ambil galonnya dari tetangga sebelah. Dari tetangga sebelah itu kan memang jual air isi ulang ya. Jalannya gitu, jadi saya sekali yang ambil di situ supaya orang curiga bahwa saya ini apa sih namanya? Nah, oplos dulu gitu. Terus saya Apa yang dilakukan Ria merupakan penipuan murni. Bukan hanya merugikan, tapi juga membahayakan kesehatan konsumen. Menurut Ketua Umum Aspadin Rahmat Hidayat, penjual air minum isi ulang tidak boleh memakai galon air kemasan bermerek. Mereka hanya boleh mengisi produk itu di depan konsumen yang membawa wadahnya. Terus juga mereka hanya boleh menyediakan galon kosong yang tidak bermerek. Tapi kalau konsumen yang bawa terserah. Terus juga dilarang menggunakan tutup yang bermerek. Dilarang juga menggunakan seal gitu. Terus dilarang juga untuk melakukan stocking. Stocking itu artinya galonnya udah diisi ready untuk dikonsum, itu dilarang. Terus mereka dilarang juga menjual ke konsumen, itu dilarang. Mereka juga yang nggak bisa jualan juga ke warung atau ke outlet. Ria memproduksi air minum isi ulang palsunya setiap hari. Pelanggannya pun tersebar di mana-mana. Ini membuktikan kalau Ria bukanlah peniru sembarangan. Saat ini saya bisa berapa tahun? Sekarang 30. 30 tahun. Masih banyak. Ya, insya Allah kalau ada untung terus itu yang bagus, nggak ada ini saya minta modal usaha kayak gitu yang isi ulang gitu. Nggak mau begini lagi sih, pengennya mah. Untuk menarik minat pembeli, Ria menjual air minum isi ulang oplosan buatannya seharga Rp6.000. Tak hanya melayani pembelian langsung, Ria juga melayani jasa pesan antar. Lantas, apa saja bahaya yang mengancam saat minum air isi ulang? Selengkapnya di Ainus Files sesaat lagi. Kesehatan, yaitu endokrin disruptor, merusak kerja hormon kita dan sistem saraf kita akan terganggu.